warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Puji serta syukur mari sama-sama kita panjatkan karya Allah Subhanahu wa taala, karena pada pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka bersama-sama melaksanakan peringatan Hari Nusantara tahun 2024. Tidak lupa selawat serta salam mari sama-sama kita hantarkan ke pangkuan alam junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau. Yang saya hormati Pak Kepala Pangkalan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo, Koordinator Poltek Kelautan dan Perikanan Aceh, Kepala Balai Budidaya Air Payo Ujung Bate, Kepala BPPMHKP Aceh, Panglima Laut Aceh, unsur perguruan tinggi, Komandan Pos TNI Angkatan Laut Lampulo, Kepala BPSPL Padang Milker Aceh, pimpinan BCS IP Aceh, pimpinan Flora dan Fauna Aceh Program, pimpinan Yayasan Konservasi Pesisir Indonesia, Direktur PT Esa Muda Perkasa, Direktur PT Malaka Ocean, Direktur PT Yakin Pasifik Tuna, Direktur CP Agam Ayah, pimpinan Koperasi Produsen Samudra Syariah Lepung Aceh Besar, Panglima Laut Luk Anu Hitam Kota Sabang, Panglima Laut Luk Luang Jaya Aceh Jaya, para kepala bidang jajaran Eselon 3 Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, para peserta upacara, hadirin sekalian yang berbahagia. Peringatan Hari Nusantara merupakan momentum penting bagi kita. Hal ini mengingatkan kita pada deklarasi Juanda yang memperjuangkan konsep negara kepulauan. Sebelum deklarasi Juanda dan adanya kesepakatan internasional, wilayah perairan Indonesia hanya selebar 3 mil laut dari garis pantai, dan perairan antar pulau bukan merupakan kesatuan, melainkan perairan internasional yang bebas dilayari oleh kapal-kapal asing. Namun setelah deklarasi Juanda tahun 1957 dan dengan disepakatinya pada UNCLOS 1982, batas laut kepulauan menjadi 12 mil dan batas laut antar kepulauan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ini merupakan anugerah yang luar biasa bagi Indonesia sehingga memiliki luas laut mencapai 8,3 juta kilometer. Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk tetap menjaga semangat perjuangan sebagaimana telah dicontohkan oleh para pendahulu kita. Hadirin peserta upacara sekalian yang saya hormati, tema yang kita usung pada peringatan Hari Nusantara kali ini yaitu Laut Sehat, Indonesia Maju, Aceh Sejahtera. Hal ini memiliki makna yang mendalam. Laut yang sehat adalah kunci bagi kemakmuran bangsa. Laut yang sehat akan memberikan kita hasil laut yang melimpah, jasa bahari yang berkembang, dan juga
kesejahteraan sosial bagi seluruh pemangku kepentingan. Laut merupakan anugerah terindah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada bangsa Indonesia. Terkhusus bagi Aceh, laut telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Laut merupakan rezeki bagi kita, sumber pangan dan juga keindahan alam yang memukau. Namun sangat kita sayangkan, belakangan ini kita sering mendengar kabar tentang kerusakan lingkungan laut seperti pencemaran, pengeboman, eksploitasi yang berlebihan dan juga terjadinya abrasi pantai. Hadirin sekalian yang saya muliakan, Aceh dengan luas perairan lebih dari 42.000 km memiliki panjang garis memiliki garis pantai mencapai 2.817 km, memiliki pulau sebanyak 335 pulau, di mana 20 pulau diantaranya memiliki penduduk, dan 18 dari 23 kabupaten kota berada di wilayah pesisir. Dengan potensi sumber daya laut yang besar ini, Aceh memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga kelestarian laut Indonesia. Kita harus menjaga laut ini agar tetap bersih dan lestari, sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang. Untuk mewujudkan laut yang sehat, kita perlu melakukan berbagai upaya. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan laut. Kita harus mengubah pola pikir kita dari yang semula eksploitatif menjadi konservatif. Mari kita biasakan membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang limbah ke laut, dan tidak menggunakan alat tangkap yang merusak lingkungan perairan. Hadirin sekalian yang saya muliakan, selain itu kita juga perlu memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan di laut, pencurian ikan, pengeboman ikan, penangkapan tanpa izin, dan perdagangan satwa laut yang dilindungi harus ditindak tegas. Pemerintah bersama dengan masyarakat dan aparat penegak hukum harus bersinergi dalam memberantas segala bentuk kejahatan di laut. Saudara-saudara hadirin sekalian yang saya muliakan, saya yakin dengan kerjasama yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan semua pihak yang terkait, kita mampu mewujudkan laut yang sehat, Indonesia yang maju. Mari kita jadikan laut sebagai sumber kehidupan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Aceh, dan rakyat Indonesia. Perahu layar membelah samudra, nelayan bekerja mencari nafkah. Laut sehat, sumber kehidupan kita. Mari lestarikan untuk masa depan yang cerah. Ikan hiu bukan ikan sidat, ikan cucut bukan ikan tuna. Jika bersatu kita akan kuat mewujudkan Aceh menuju sejahtera. Sebagai penutup, sekali lagi saya mengajak kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan melestarikan laut kita. Mari kita jadikan laut sebagai warisan yang berharga bagi generasi mendatang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.